Halo, gue IM. Film dimulai dengan diperlihatkan dua orang anak kecil yang melihat ayahnya ditangkap oleh polisi. Entah apa tindak kejahatannya, mari kita cari tahu lebih lanjut. Diawali dengan polisi yang bernama Harun, yang menerima penghargaan petugas polisi terbaik tahun ini, dan akan dipromosikan jabatannya menjadi kepala kepolisian dalam waktu dekat. Kemudian dia kembali ke markas dan disambut dengan meriah oleh para stafnya. Lalu sesi foto menjadi penutup kemeriahan itu. Malamnya, Harun dan tim inti merayakan kesuksesannya kembali dengan makan dan minum bersama. Salah satu bawahannya memberi hadiah berupa pindasi sebagai tanda ucapan selamat. Setelah sesi minum dan makan malam yang meriah usai, Harun pulang dengan menggunakan taksi. Karena lelah, ia pun tertidur. Ketika dia bangun, dia melihat supir taksi melaju ke arah yang salah dan terjadi perdebatan antara Harun dan supir. Namun supir tersebut tidak menghiraukannya. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berhenti di tempat yang sepi. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Supir itu menodongkan pisau kepada Harun hingga perkelahian pun terjadi. Di akhir perkelahian, Harun terpojok sampai akhirnya, demi bertahan, Harun menusuk pria itu. Kemudian Harun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat. Namun di saat bersamaan, Harun mendapat telepon dari temannya yang bernama Cevat. Ia adalah kepala kepolisian. Cevat berkata bahwa menteri menginginkan Harun untuk segera disahkan menjadi kepala kepolisian menggantikan dirinya. Karena promosinya itu akan disahkan lebih cepat, hal ini membuat Harun berubah pikiran dan dia mulai menghapus sidik jarinya dari kendaraan itu dan pulang meninggalkan jasad pria tersebut. Keesokan paginya, keadaan menjadi lebih buruk ketika tubuh pengemudi taksi yang terbunuh ditemukan tergantung di kren di dekat markas besar polisi tempat Harun bertugas. Harun dan timnya menuju tempat itu dan Harun dikejutkan dengan mayat pria itu yang ternyata supir taksi yang dibunuhnya malam tadi. Kemudian salah satu petugasnya, yaitu Tuncay, menyelidiki taksi yang ditinggalkan itu. Dia menemukan pindasi emas di dalam taksi. Tentu Tuncay mengetahui pin itu, karena pin tersebut adalah pin yang sama yang diberikan rekan kerjanya pada pesta perayaan malam sebelumnya. Tuncay tidak tahu harus berbuat apa dan memutuskan untuk menyimpan temuan itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Harun merasa bingung akibat dari tindakannya. Ia mencoba memahami bagaimana tubuh itu sampai ke kren dan tergantung. Dari kejadian ini, tim Harun pun bersemangat dalam melakukan penyelidikan, karena memang timnya dinobatkan menjadi tim terbaik tahun ini. Tentu kejadian ini adalah kesempatan mereka untuk mempertahankan gelarnya. Mereka pun mulai mencari petunjuk dari rekaman CCTV sambil melihat rute taksi si korban sebagai pelengkap penyelidikan. Harun yang mengetahui hal tersebut secara halus mencuri rekaman yang menunjukkan dia masuk ke dalam taksi. Dan aksinya itu terlihat oleh Tuncay. Namun Tuncay tidak menegurnya, dia malah membiarkannya. Selanjutnya keesokan harinya, Tuncay mendatangi Harun dan mengaku kepada Harun bahwa dia menemukan rekaman yang hilang, sambil mengembalikan pin dasi yang ditemukan di dalam taksi. Awalnya, Harun berpikir untuk menyerahkan diri, namun niatnya itu berubah ketika salah satu petugas meneleponnya dan menyebutkan adanya obat terlarang dalam darah almarhum. Dari situ Harun pun melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan bahwa seorang aktris yang bernama Gul yang membeli obat tersebut. Singkat cerita, Gul menyerah dan muncul di kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh supir taksi. Dia ditahan di ruangan dan diinterogasi dan menolak berbicara dengan siapapun kecuali Harun. Harun menyadari bahwa Gul adalah putri dari pria yang dituduh meracuni 7 orang bertahun-tahun yang lalu dan dikirim ke penjara sampai mati di dalam sel. Harun menangani kasus itu bersama Cevat dan beberapa petugas lain yang telah dibunuh lebih dulu oleh Gul. Gul sekarang memberi Harun pilihan, yaitu Harun harus membunuh Cevat dengan tangannya sendiri. Jika tidak,
Gul akan mengirim video Harun yang membunuh supir taksi ke media sosial. Gul memberinya waktu sampai larut malam tiba. Setelah Harun keluar ruangan, Shefat menanyakan apa yang Harun dapat dari obrolan tadi. Namun Harun di sini tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Harun hanya mengatakan bahwa Gul ini orang yang gila. Saçma sapan şeyler anlatıyor abi. Karena tidak yakin dengan pernyataan Harun, Shefat memerintahkan Yadigar untuk menginterogasinya. Tetapi dia pun sama tidak menemukan apa-apa. Bahkan Yadigar berpendapat sama seperti Harun. Dirasa benar Gul orang gila, Shefat pun menyuruh Yadigar untuk melepaskan Gul. Namun keputusan Shefat ini membuat Harun makin panik. Kemudian Harun memerintahkan Tuncay dan petugas lainnya untuk mengikutinya. Dedim şundan ya. Abi kusura bakma birden sapınca ben. Namun Tuncay malah kehilangan jejaknya. Ternyata Gul pergi ke pusat atletik tempat Shefat berenang. Gul menelepon Harun untuk memberitahu bahwa dia telah memasang bom di mobil Shefat. Terkejut mendengar ini, Harun mengemudi secepat mungkin untuk menyelamatkan temannya. Tapi sebelum dia bisa menyelamatkan Shefat, seketika itu juga mobil Shefat meledak. Di saat bersamaan, Gul merilis rekaman pembunuhan itu ke publik, membuktikan bahwa Harun bersalah. Di tempat lain, Harun akhirnya berhasil menemukan Gul, tetapi Harun menemukannya sedang dalam keadaan overdosis karena obat yang dikonsumsinya. Dan Gul pun perlahan-lahan mulai sekarat. Namun di sini Gul mengatakan fakta sebenarnya bahwa dia dan Tuncay adalah adik kakak, dan Gul mengatakan penangkapan ayahnya menghancurkan seluruh keluarga mereka. Terkejut menyadari kebenaran tentang Tuncay, Harun pun terbengong dan Gul pun mati. Pada saat yang sama, Harun menerima telepon dari Tuncay, namun bukannya Tuncay yang berbicara, malah Aslan anaknya sendiri yang menelepon. Menyadari Tuncay akan melakukan hal yang berbahaya terhadap anaknya, Harun panik dan bergegas menyelamatkan anaknya. Kemudian Harun sampai di taman samping rumahnya dan melihat Aslan sedang bermain video game di dalam mobil. Kemudian Tuncay muncul dan memarahi Harun karena telah memenjarakan ayahnya yang tak bersalah. Tuncay mengaku bahwa orang-orang yang diracuni bertahun-tahun yang lalu adalah penjahat rendahan yang biasa menganiaya ayahnya untuk bersenang-senang. Tuncay merasa ayahnya sudah direndahkan dan dianiaya oleh orang-orang itu. Ia pun meracuni sup tersebut. Saat Harun menyadari kebenarannya, polisi mengepung area tersebut, memintanya untuk menyerahkan diri atas pembunuhan pengemudi taksi tersebut. Rasa bersalah, terkepung, dan lelah, Harun meletakkan senjatanya dan menyerah. Situasi ini menempatkan Harun pada posisi yang sama persis dengan ayah Tuncay dan Gul ketika dia ditangkap di depan mereka. Film diakhiri dengan diperlihatkan kilas balik ketika Tuncay diterima kerja oleh Harun, dan film pun selesai. Gue izin pamit, bye.